Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah. Salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, teladan dalam iman, teladan dalam Islam, teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, dan teladan kita dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antara. Amin. Amin. Baik, Bapak sekalian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini terpaksa, babnya terpaksa, karena minta Pak Ihsan yang nggak mau, minta Pak Arman juga nggak mau minta Pak Anas kejauhan ada di sebelah tengah saya ini. Dan karena yang bertanggung jawab untuk menghubungi Ustaz saya, maka sebenarnya saya nggak mau diminta ngisi di sini. Saya berusaha menghindari untuk ngisi kajian di lingkungan sendiri, karena teman semua isinya jadi kagak enak. Jadi ya begini Bu, kalau teman semua gitu jadi bercanda mulu. Kita ngomong dikit bercandain. Iya, tadi sambil lihat-lihat babnya kitab yang harusnya dibahas oleh Ustaz Muhsinin, ada bab tadi tentang apa? Kitabnya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Saya lihat ada beberapa yang saya bisa sampaikan saat ini tanpa persiapan. Di sini ada bab sabar, cabang yang ke-28, ada bab jihad, cabang ke-26, ada bab tentang rojak, jadi di cabang yang ke berapa tadi rojak. Kemudian juga tadi ada tentang zuhud ke-71. Nah, karena hanya beberapa yang saya bisa saat ini gitu ya, dadakan, jadi saya ambil yang paling dekat aja. Saya ambil yang ke-28, yaitu tentang sabar. Jadi biar nggak jauh-jauh banget gitu bahasanya, tetap dari kitabnya. Dan kebetulan saya juga ada, bukan kebetulan, memang ada
materinya yang beberapa pekan ini sering saya sampaikan di taklim-taklim di beberapa tempat. Iya, baru sekalian, sabar. Apa itu sabar, Bu? Apa? Menahan diri. Ada lagi? Apa itu sabar? Kenapa? Gak apa-apa, sampaikan aja. Kan setiap kita sudah punya pengertian, apalagi ngomong sabar. Saya yakin dari kecil juga kita udah biasa dibilang kan sabar, sabar, sabar. Cuma tinggal masalahnya sabar yang kita pahamin sama enggak gitu. Beda enggak, sesuai enggak dengan sabar yang dimaksud di dalam Islam. Apa, Bu? Tahan marah juga sabar. Tahan marah juga sabar. Oke. Hidupnya mau belangsak juga harus sabar. Itu bukan pengalaman pribadi kan, Bu? Iya. Ya udah, kalau gitu kayaknya saya punya hadiah. Saya punya hadiah banyak di rumah. Mohon kepada istri saya, tolong ambilin buku Sahabat ke Surga atau renungan pokoknya renungan lah yang di bawah. Yang banyak ini ya, biar semua dapat. Iya, bagus sekali ya. Masing-masing kita punya terjemahan lah ya tentang sabar. Tapi sabar sendiri dalam pengertiannya secara bahasa, sabar itu maknanya artinya menahan atau bertahan. Jadi sabar itu artinya secara bahasa adalah menahan atau bertahan. Kalau di dalam bahasa Arab itu diistilahkan ada kalimat qutila fulan sabr. Artinya si fulan itu terbunuh karena dia hanya bertahan. Tidak melawan tapi hanya bertahan. Tapi apakah itu makna sabar, menahan atau bertahan? Selalu biasanya kalau kita bicara dalam konteks Islam selalu ada pengertian secara lughah, secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah syariat. Secara lughah atau secara bahasa tadi maknanya menahan atau bertahan. Tetapi secara istilah, secara syariat, dia maknanya adalah sabar itu menahan diri dari tiga hal. Menahan diri dari rasa gelisah, dari cemas, dan dari amarah. Itulah sabar. Menahan diri dari rasa gelisah, dari cemas, dan dari amarah. Tapi kemudian ada penjelasannya. Gimana cara menahan diri dari rasa gelisah, dari cemas, dan dari amarah? Dua kata kuncinya. Pagernya ada dua yang dimaksud dengan nahan diri dari gelisah, cemas, dan amarah itu, yaitu yang pertama menahan lidah dari keluh kesah dan menahan anggota tubuh dari kekacauan. Nah, ini bahasa Ibnu Qayyim seperti ini. Mungkin bertanya, maksudnya apaan gitu? Kalau menahan lisan dari keluh dan kesah, ngerti ya? Artinya jangan mengeluh. Ya, tahu gini mah. Seandainya. Jadi kalau udah masih ngomongnya seandainya, itu tandanya kita sudah berkeluh kesah. Kalau yang disampaikan oleh Ustaz Muhsin sebelumnya dikatakan walaupun beliau tidak membahas dengan sabar,
babnya bab tawakal kan nanti bicara sabar, tawakal, kemudian qanaah, wara', zuhud, ya kan? Semuanya adalah syu'bah al-iman, jadi cabang iman. Itu dekat-dekat gitu. Dia satu mata rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika bicara menahan kalau Ustaz Muslimin itu bilang ketika sesuatu itu terjadi, ya sudah. Gitu. Jangan lagi, kalau seandainya nggak ditaruh di pinggir, tuh gelas kagak bakalan jatuh. Nggak lagi ngomong begituan. Gitu. Terjadi, ya sudah. Gitu. Dan kategori sabar begitu juga, nggak ada keluh kesah, nggak ada berandai-andai, nggak ada misalkan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan menahan lidah dari keluh kesah. Kemudian menahan anggota tubuh dari kekacauan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kacau itu kan artinya dia nggak ada kendali ya Bu ya, Pak ya. Jadi ketika segala sesuatu tidak terkendali pasti dia kacau. Mesin kalau nggak terkendali, nggak dikendalikan, maka mesin itu akan kalau dia berbentuk robot gitu ya, bekerja atau mengerjakan sesuatu, maka dia akan bekerja tanpa ada kendali, terus tanpa berhenti, atau sebaliknya begitu berhenti sudah berhenti dan tidak bekerja lagi, atau bahkan kalau ada yang salah, ada yang masalah di mesinnya, dia akan berantakan kerjanya. Sama manusia begitu juga, ketika manusia anggota tubuhnya nggak ada kendali, pasti dia akan kacau. Pasti dia akan kacau. Apa maksudnya kacau? Mungkin ketika dia mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu, mungkin lisannya tidak berkeluh kesah, tapi kemudian tangannya tidak menunjukkan kesabaran. Dia diledekin sama orang, mungkin nggak balas ngeledek, tapi tangannya mukul. Mungkin tangannya nggak mukul, tapi kakinya nendang. Mungkin kakinya nggak nendang, tapi kemudian kepalanya, pikirannya mikir ya suuzon, mikir jahat, mikir yang prasangka buruk. Iya itu memang mendasar kagak pernah ke masjid. Apalah yang dipikirin, gitu ya, mikirnya suuzon terus. Nah itu yang dimaksud dengan sabar dalam arti menjaga anggota tubuh itu dari kekacauan sehingga semua tetap terkendali. Lisannya tidak keluh kesah, pikirannya nggak macam-macam, tangannya tidak memukul, kakinya tidak menendang, dan segala macamnya yang terkait dengan anggota tubuhnya semua dalam kendali. Itulah sabar. Jadi sabar itu artinya dia mengendalikan semua dalam kendali. Itu sebabnya Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Saya tidak ingin selesaikan ayatnya karena ayatnya sampai selesai itu di bagian akhir. Kata Allah, wasbir nafsaka, kata Allah, dan sabarkanlah jiwa kalian, jiwa kamu, kata Allah. Allah tidak katakan wasbir yadaka, tidak. Sabarkanlah tanganmu. Allah tidak katakan sabarkanlah kakimu, tidak. Allah tidak katakan sabarkanlah lisanmu, tidak. Tapi Allah katakan sabarkanlah hatimu, wasbir nafsaka, sabarkanlah hatimu, sabarkanlah jiwamu, kata Allah. Karena apa? Tadi yang saya bilang, kalau tangannya sabar bisa jadi kakinya gak sabar, kakinya sabar bisa jadi mulutnya gak sabar, ngomong sana kemari. Tapi ketika Allah katakan wasbir nafsaka, sabarkanlah jiwamu, maka ketika jiwa hati kita sudah sabar, insya Allah semuanya sabar. Kalau hatinya yang sudah terkendali, sudah sabar, tangannya tidak akan pernah memukul, kakinya tidak akan pernah menendang, pikirannya tidak akan suzon, lisannya tidak akan berkeluh kesah. Itu ketika hati dan jiwa yang disabarkan. Boleh sekalian. Ketika hati yang disabarkan. Itu sebabnya kenapa dalam hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang jika baik
bagian itu, maka baiklah semuanya. Tapi jika buruk, maka buruk semuanya. Dan itulah yang disebut dengan qalb, hati. Seperti itu. Jadi itu kenapa Allah katakan wasbir nafsaka, sabarkanlah hatimu, sabarkanlah jiwa. Ya. Nah kemudian dikatakan tadi sabar itu menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas dan amarah. Nah, ini kita jelasin satu-satu nih. Apa itu gelisah, apa itu cemas, apa itu amarah. Baru sekalian, biasanya yang sering bikin kita gelisah apa? Nggak ada duit. Nggak bisa tidur, biasa kalau klinik. Nggak. Biasanya kalau klinik biasa nggak bisa tidur, gelisah. Gitu. Apa lagi? Ustadz kagak datang. Gelisah gitu, gimana Ustadznya belum datang jam segini. Mudah-mudahan nih yang sekali dan yang terakhir Ustadznya kagak datang ya. Saya kagak mau badalin lagi. Nah, apa yang bikin orang gelisah yang lain? Takut. Nah, gitu dong. Coba sama Ustadz yang lain begitu, pada berani ngomongnya. Ini kalau Ustadz yang lain, yo. Takut. Apa lagi bu? Yang bikin gelisah. Ya salah. Salah. Khawatir. Mau pengantennya. Mau lagi. Ya. Kenapa kemudian disebutnya tiga? Dari gelisah, dari cemas, dari amarah. Karena tiga ini beda-beda. Kenapa gelisah? Sabar itu menahan diri dari gelisah. Apa yang membuat orang gelisah, kalau sekalian? Umumnya yang membuat orang gelisah itu adalah ketika seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya. Sesuatu yang diinginkan, yang harusnya didapatkan, kemudian dia tidak dapatkan. Itulah yang bikin orang itu gelisah. Apa itu cemas? Bedanya apa? Sesuatu yang membuat orang cemas itu adalah ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang ditakutkan, seseorang ataupun sesuatu. Punya utang, ya, takut ditagih, maka dia akan cemas setiap ketemu orang tersebut, menghindar. Asal papas kayak bakalan papasan, wah, pada ditagih lagi, lewat jalan lain dah. Asal ada yang tamu, pikirannya, wah kayaknya debt collector. Bawaannya cemas terus. Ketiga tadi ada yang dikhawatirkan, ngerasa punya salah sama seseorang. Begitu ketemu orang tersebut, bawaannya takut. Wah jangan-jangan dia mau balas nih. Seperti itu. Itu yang membuat orang itu gelisah, yang membuat orang itu cemas, takut. Sementara ketika bicara amarah, yang dimaksud dengan amarah di sini bukan sekedar atau bukan dalam bahasa Indonesia itu artinya marah. Kita kan sering menerjemahin amarah itu artinya marah. Padahal amarah di dalam bahasa Arab, amarah di dalam bahasa syariat itu, dia maknanya adalah mendorong-dorong, mendesak-desak. Itu sebabnya ketika bicara amarah di dalam bahasa tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa itu, biasanya diistilahkan secara lengkap dengan kalimat nafsul amarah bisu. Lengkapnya begitu biasanya. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul amarah bisu. Apa yang dimaksud dengan nafsul amarah bisu? Nafsul amarah bisu artinya jiwa itu, orang tersebut punya jiwa yang amarah, mendorong-dorong dia, mendesak-desak dia, punya dorongan yang sangat kuat. Biasu, bukan asu bahasa Jawa, tapi biasu dalam arti nafsu itu, jiwa itu selalu mendorong-dorong dia, mendesak-desak dia untuk berbuat asu. Asu itu adalah keburukan. Jadi yang dimaksud diri dengan menahan diri dari amarah, menahan diri dari desakan-desakan yang mengajak kita kepada maksiat. Jadi bukan konteksnya adalah marah. Betul, marah adalah jika berlebihan dia masuk dalam kategori keburukan. Itu sebabnya di dalam Islam marah gak dilarang.
Boleh, kalau sekalian. Marah itu boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah marah yang tidak terkendali, yang akhirnya yang keluar sumpah serapah, caci maki, dan kebun binatang, tempat sampah, atau seandainya tidak terkendali amarahnya berpengaruh kepada sikap dan tindakan, maka yang kita lihat di TV, tidak terkendali tangannya, akhirnya anaknya mati. Tidak terkendali tangannya, pikirannya, akhirnya orang tetangganya mati. Itu ketika marah-marah tidak terkendali. Marah boleh jika ada seseorang keluar dari etika, keluar dari moralitas, keluar dari kebiasaan masyarakat pada umumnya yang baik, keluar dari nilai-nilai syariat Islam, maka dia boleh dimarahi sebagai bentuk pengingatan. Itu sebabnya kata Rasulullah, jika anakmu usia 7 tahun atau 10 tahun tidak sholat, diapain? Boleh dipukul, tapi yang nggak boleh adalah mukulin. Mukulkan, oh sholat, nah mukulin, pak, berkali-kali, ambil kayu, ambil batu, timpuk, nah itu namanya mukulin. Tapi dipukul kakinya sebagai bentuk mengingatkan dia dan saya, itu boleh. Seperti itu. Atau misalnya pernah ada orang Arab Baduy lewat depan rumah Rasulullah tanpa salam, tanpa bakdibu gitu, melihat jendela rumah Rasulullah terbuka, main ngelongok aja kepalanya, tuing gitu, ngomong ke dalam, salam kagak, ngapa-ngapain kagak, nggak ada prolog, main ngelongok aja kepalanya ke dalam. Rasulullah melihat, apa kata Rasulullah ketika itu? Kalau bukan karena kasihan kepadamu, pasti sudah aku cungkil matamu. Oh, itu kata Rasulullah. Karena apa? Satu, dia melanggar syariat. Kedua, dia melanggar etika di masyarakat. Melongok aja. Boleh jadi di dalam rumah itu kan ada yang tidak boleh dilihat oleh orang luar. Betul? Boleh jadi pada saat itu istrinya sedang tidak mengenakan jilbab. Kalau orang melongok, maka terlihatlah auratnya, kan betul? Begitu. Itu sebabnya tidak diperkenankan. Makanya di dalam Islam itu la tadkhulu qabla shalah. Jangan masuk, termasuk jangan ngomong sebelum mengucapin salam. Karena boleh. Jadi boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan amarah. Nah, Bapak sekalian, ini sedikit nih. Ini sebenarnya bahasannya agak berat, tapi saya coba peringat. Ini kalau dalam bahasa apa bagian tubuh manusia, Bapak sekalian, ini kepala kita nih, kepala kita itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Ada namanya otak reptil. Tahu reptil, Bu? Apa? Binatang. Maksudnya apa contohnya? Buaya reptil. Buaya reptil, cicak, ular, kan ya? Terus kemudian ada yang namanya otak mamalia. Tahu mamalia apa contohnya? Iya, binatang juga, Bu, betul. Binatang yang mau menyusui. Mamalia kan contohnya sapi, kambing, kebo, dan lain-lain. Kemudian ada namanya apa istilahnya, kalau di istilah sains itu namanya korteks dan neokorteks, otak tengah lah istilahnya. Nah, apa bedanya otak mamalia itu, Bapak Ibu sekalian? Kita punya otak mamalia nih, punya. Artinya apa? Otak itulah yang ngasih kecenderungan kepada kita, bikin kita mikirnya seperti mamalia. Rakus. Di antara ciri-ciri mamalia apa? Memamah biak, kan ya? Makannya 2 kali. Udah dikunyah, diluein lagi, dimakan lagi. Rakus. Nggak cukup 1, pengen 2, pengen 3. Ya, udah kenyang. Begitu dikasih tetap dimakan.
Makanya ada kasus mamalia mati kekenyangan. Nah, nggak ada kasus reptil mati kekenyangan, nggak ada. Ya, seperti itu. Nah, yang namanya sabar itu mengendalikan otak mamalia kita. Kan dari gelisah. Gelisah itu tadi yang membuat orang gelisah adalah ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Tapi karena manusia itu rakus, maka yang nggak dibutuhin pun kadang diinginkan. Udah punya rumah, pengen punya yang lebih bagus lagi rumahnya. Udah punya rumah 1 lantai, ngeliat rumah orang 2 lantai, pengen yang 2 lantai. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya mobil lagi. Udah punya istri, pengen punya. Nah, ibu paling kuat kalau ngomong gitu. Ya, kagak cukup 1. Kenapa? Suami juga. Masih nggak habis makan. Laki malah tuh. Iya. Oh. Kalau 2 tuh berabe. Iya dong. Saya kan ngomong gitu. Maksud saya itulah manusia. Yang tadi itu ya rakus. Pengen lagi. Nah, sabar itu mengendalikan kita dari kegelisahan itu. Kegelisahan karena nggak dapat yang kita pengen. Kegelisahan karena terlalu banyak keinginan, padahal itu di luar kebutuhan. Itu sabar. Mengendalikan otak mamalia kita, sehingga kita nggak jadi mamalia. Jadi kalau ada orang kemudian memperturutkan keinginannya, nggak pernah cukup, rakus, ya. Kan para koruptor begitu, Bu. Ya. Nggak cukup dengan punya sendiri, punya orang dipengenin, disabet juga. Apapun. Manusia kan pengen semua, ya kan? Pengen semua. Nah, sabar itu mengendalikan, menahan diri dari gelisah tadi itu, mengendalikan otak mamalia kita supaya dia dipakai sesuai porsinya untuk makan, untuk sekedar kebutuhan, sehingga dia nggak jadi mamalia beneran. Seperti itu. Makanya Rasulullah katakan, ini contoh bicara bab makanan, kata Rasulullah, makanlah kalian sekedar untuk menegakkan punggung kalian. Artinya apa? Makan sekedar untuk supaya kita hidup dan sehat. Selesai makan di sini, melihat yang lain enak, pengen lagi. Melihat yang lain enak, pengen lagi, kan begitu. Otak reptil itu, tadi kan contohnya buaya, ular segala macam. Yang namanya binatang reptil, Bapak-Ibu sekalian, dia nggak bakalan ngapa-ngapain kalau dia tidak terancam. Ular lewat depan kita, kalau nggak kita apa-apain dia nggak ganggu kita. Betul? Dia datang ngelibet kaki kita diem aja nggak usah diapa-apain, dia jalan sendiri. Tapi begitu dia diganggu sedikit, ada gerakan aja yang terkesan mau ganggu dia, pasti dia akan nyerang kita. Nah, itu yang dimaksud dengan menahan diri dari rasa cemas. Cemas itu muncul karena ada sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Maka ketika ada manusia itu merasa dirinya terancam, merasa dirinya takut, maka kemungkinannya cuma 2. Dia akan menghilangkan ketakutannya itu dengan 2 cara. 1, menghabisi dirinya, atau yang kedua, menghabisi orang sesuatu yang ditakutinya. Berapa banyak kan di TV lagi nih. Contohnya paling gampang, di TV orang ketakutan ditagih utang, akhirnya bunuh diri. Atau sebaliknya, dia kesel ditagihin mulu, akhirnya yang nagih yang dibunuh. Jadi kalau nggak ngabisin dirinya sendiri, ngabisin. Karena apa? Karena takut. Jadi takut itu bisa bikin 2 hal. Nah, takut itu bisa bikin kita nekat, atau bisa bikin kita putus asa. Karena kecemasan, karena kekhawatiran. Nah, sabar itu ngendaliin otak reptil kita, Bu, supaya kita nggak jadi kayak
buaya, nggak jadi kayak ular, nggak jadi kayak reptil. Seperti itu. Nah, termasuk tadi ya kan ada tadi otak tengah, korteks sama neokorteks. Korteks dan neokorteks atau otak tengah itu adalah yang membuat kita selalu mikirnya benar salah, baik buruk. Babnya moral ada di situ. Babnya Tuhan ada di situ. Boleh nggak ya? Bener nggak ya? Jangan-jangan salah. Orang baik dia punya agama atau enggak, pasti dia akan punya kecenderungan mikir begitu karena dia punya tadi otak tengahnya.